Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik calon anggota Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Sangkapura, selamat berjumpa, selamat bertemu dengan saya di pertemuan kali ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya kepada adik-adik semua. Nama saya Abdurrahman. Saya biasa dipanggil kalau di Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Sangkapura ini biasa dipanggil Kak Gus Dur. Saya di sini selaku pembantu pembina di Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Sangkapura ini. Adik-adik calon anggota Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Sangkapura, pada kali ini kita akan belajar bersama terkait tentang materi yang telah diberikan kepada saya oleh kakak-kakak panitia, oleh kakak-kakak kalian. Materi yang akan saya berikan yaitu tentang istilah dalam ambalan. Dalam istilah dalam ambalan itu, yang pertama yaitu ada istilah sandi ambalan. Tentu adik-adik yang pernah berkiprah atau ikut di Gerakan Pramuka Penggalang itu tahu apa itu sandi, pasti tahu. Jadi di sini saya akan membahas tentang istilah dalam ambalan. Yang pertama itu sandi ambalan, yang mana sandi ambalan ini adalah merupakan sebuah karangan atau ungkapan yang berisi kode, yang berisi kode kehormatan dan gambaran pernyataan kata hati para pramuka penegak di suatu ambalan. Nah, seperti apa sandi ambalan itu? Biasanya sandi ambalan ini diucapkan atau dibacakan pada acara-acara tertentu seperti apel pembukaan atau juga apel penutupan sebuah kegiatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sandi ambalan ini adalah sebuah karangan atau ungkapan yang berisi kode kehormatan. Nah, di dalam sandi ambalan itu mengungkapkan sebuah kode kehormatan dalam Gerakan Pramuka itu sendiri, di dalam Gerakan Pramuka Penegak. Nah, tujuan dari sandi ambalan itu sendiri supaya kita pramuka penegak dapat menunjukkan sikap positif dan sikap kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sandi ambalan itu adalah sebuah gambaran yang digunakan untuk dapat menunjukkan sikap positif dan kreatif Gerakan Pramuka itu sendiri. Jadi itu sandi ambalan. Kemudian yang kedua, ini ada adat ambalan. Adat ambalan ini adalah sebuah kebiasaan yang ditentukan dan ditaati oleh para pramuka penegak di satu ambalan. Jadi adat ambalan ini semacam sebuah aturan yang mengikat kepada anggota Gerakan Pramuka di satu ambalan itu. Yang mana
adat ambalan ini ditentukan dan wajib ditaati oleh semua anggota gerakan pramuka di suatu ambalan itu. Nah, tujuan adat ambalan supaya para pramuka penegak dapat membiasakan diri mentaati segala peraturan yang berlaku di tempat mereka berada. Jadi tujuannya itu agar kita semua anggota pramuka di suatu ambalan itu dapat membiasakan diri mentaati segala peraturan yang berlaku di tempat mereka. Jadi aturan ini ya harus ditaati, harus kita laksanakan benar-benar, harus kita jaga bersama. Jadi siapapun yang melanggar adat ambalan ini akan diproses sesuai dengan adat ambalan yang ada. Nah, memahami tentang adat ambalan atau racana, satu, proses pembuatan. Di situ ada proses pembuatan, yang mana proses pembuatan adat ambalan ini atau racana itu dilakukan seperti pembuatan sandi ambalan, yaitu melalui musyawarah ambalan. Nah, adat ambalan ini dibuat oleh anggota ambalan itu sendiri melalui musyawarah ambalan. Nah, perlu difahami bahwa adat ambalan ini adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh para anggota gerakan pramuka di ambalan itu sendiri. Yang kedua, adat ambalan atau racana sebaliknya tidak usah ditulis. Jadi untuk adat ambalan ini sebuah aturan, namun ini tidak perlu untuk ditulis. Artinya tidak usah ditulis, tetapi benar-benar dihayati dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Nah, jika seseorang merasa telah melanggar adat yang berlaku, maka dia harus bersedia menerima sanksi. Jadi itu. Adat ambalan ini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah aturan, sebuah kebiasaan, yang mana kebiasaan ini atau aturan ini dibuat oleh anggota gerakan pramuka di suatu ambalan itu, dan itu tidak perlu ditulis. Itu cukup difahami dan ditaati oleh semua anggota ambalan itu sendiri, dan pembuatannya itu melalui musyawarah ambalan. Kemudian yang ketiga, adat ambalan atau racana harus mampu mendorong para anggotanya untuk bertindak disiplin, patuh, dan mengarah kepada kehidupan bermasyarakat yang baik dan maju. Nah, adat ambalan itu harus mampu mendorong para anggotanya untuk bertindak disiplin. Jadi adat ini dibuat agar supaya semua anggota itu agar adat ambalan ini mampu mendorong anggotanya untuk bertindak disiplin. Jadi ya terserah nanti bagaimana dalam musyawarah ambalan itu dalam membuat adat itu sendiri. Adat yang seperti apa yang harus dibuat, yang harus disepakati agar dapat atau mampu mendorong anggotanya untuk bisa berbuat disiplin seperti itu. Kemudian yang keempat, di dalam adat ambalan atau racana itu harus terdapat ketentuan, yang mana ketentuan ini yang pertama
wajib mengikuti renungan jiwa sebelum dilantik sebagai penegak bantara. Nah, jadi harus dipahami, wajib mengikuti renungan jiwa sebelum dilantik sebagai penegak bantara. Yang kedua, variasi dalam melaksanakan pelantikan dapat menimbulkan kesan menyenangkan yang sukar dilupakan bagi yang dilantik. Seperti misalnya, sebelum dilantik harus mencuci wajahnya, lalu membersihkan dengan handuk putih, lalu menghormat kepada bendera sebelum memasuki ruangan, suhud kepada orang tuanya sebelum dilantik. Jadi variasi dalam melaksanakan pelantikan dapat artinya sebelum adik-adik dilantik nanti sebagai anggota gerakan pramuka di Ambalan, gerakan pramuka SMA Negeri 1 Sangkapura ini. Ini bagaimana sekiranya adat Ambalan ini bisa memberikan atau menimbulkan kesan yang menyenangkan dan sukar untuk dilupakan. Baca bermacam-macam nanti adat yang bisa dilakukan, artinya yang adat yang bisa disepakati di suatu ambalan itu, entah seperti apa, seperti yang saya contohkan tadi, setiap anggota, calon anggota gerakan pramuka di suatu ambalan itu sebelum dia itu dilantik itu mencuci wajahnya terlebih dahulu, lalu membersihkan dengan handuk putih, kemudian setelah itu melakukan penghormatan kepada bendera merah putih sebelum memasuki ruangan. Nah, itu merupakan suatu adat, salah satu contoh adat atau kebiasaan yang ada di suatu ambalan. Nah, itu tidak harus seperti itu, terserah nanti atau terpulang kepada masing-masing ambalan. Jadi setiap ambalan itu adatnya tidak sama. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, pada upacara kenaikan tingkat dari penegak bantara ke penegak laksana, ada pemberian pusaka sesuai dengan adat setempat, antara lain seperti bambu runcing beserta bendera merah putihnya, panah beserta busurnya, keris dan lain-lain. Seperti yang ada di ambalan kita itu trisula dengan selendangnya. Jadi itu pengadaan dan pemberian pusaka ini harus disertai maknanya. Nah, kemudian adat ambalan atau rancana merupakan adat kebiasaan di lingkungan ambalan atau rancana yang merupakan tingkah perilaku yang unik dan positif. Saya ulangi, adat ambalan atau rancana merupakan adat kebiasaan di lingkungan ambalan atau rancana yang merupakan tingkat perilaku yang unik dan positif. Contohnya, bagi yang terlambat datang harus menyalami seluruh anggota yang telah hadir terlebih dahulu. Itu salah satu contohnya. Atau bisa jadi bagi setiap anggota yang terlambat datang, misal dalam latihan rutin setiap minggu, seperti biasanya di ambalan kita itu mengadakan kegiatan latihan rutin itu setiap hari Jumat jam 14. Nah, bagi mereka yang melanggar, artinya telat datang setelah
pukul 14, sedangkan anggotanya yang lain, teman-temannya yang lain sudah pada hadir dan sudah melaksanakan kegiatan, bagi mereka yang telat datang itu seperti yang saya contohkan tadi, dia itu harus menyalami semua anggota yang ada dan juga pembina misalnya, atau bisa jadi anggota itu harus membersihkan lingkungan di sekitarnya, atau bisa juga dengan harus membaca Pancasila misalnya, hormat kepada bendera. Jadi macam-macam contohnya ya. Kemudian yang kedua, saling memberikan salam saat bertemu di mana saja. Itu salah satu contoh, beberapa contoh. Kemudian pada saat pembacaan sandi ambalan mengambil sikap gerakan tertentu. Nah, seperti di ambalan kita, pada saat pembacaan sandi ambalan itu ada sikap tertentu yang harus kita lakukan pada saat pembacaan sandi ambalan. Nanti terkait masalah itu akan dibimbing oleh kakak-kakak senior kalian ya. Kemudian tadi adat ambalan terkait masalah adat ambalan atau racana harus terdapat ketentuan. Ketentuan berikutnya di sini yang pada hakikatnya adat ambalan atau racana merupakan gambaran watak dan ciri khas kehidupan di lingkungan ambalan atau racana. Jadi pada hakikatnya adat ambalan itu adalah merupakan suatu gambaran atau watak, ciri pada hakikatnya adat ambalan racana merupakan gambaran watak dan ciri khas kehidupan di lingkungan ambalan itu. Jadi ya tergantung nanti. Jadi di semua ambalan itu tidak sama. Kalau di ambalan kita misalnya apa gitu kan, setiap bertemu dengan yang lebih tua kita harus salaman, kemudian memberi hormat kepada para pembina dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi di ambalan lain tidak seperti itu gitu. Nah, tergantung dari adatnya masing-masing. Kemudian ada yang namanya pusaka ambalan. Nah, kalau tadi adat ambalan selesai, kemudian kita sekarang masuk pada pusaka ambalan. Nah, pusaka ambalan ini adalah berupa benda. Nah, jadi pusaka ambalan ini berupa benda yang merupakan lambang kehormatan ambalan ya, yang merupakan lambang anggota ambalan. Nah, biasanya itu mengikuti dari nama ambalannya sendiri. Nah, kalau seperti di ambalan Majapahit misalnya, itu pusaka ambalannya contohnya keris atau tombak atau apa misalnya kan. Nah, kemudian kalau di kita itu kan ambalannya itu kan Pangeran Sedang Garuda dan Ratu Wanawati Raras. Nah, pusaka ambalan kita di sini itu adalah Trisula. Nah, tujuan dari pusaka ambalan adalah kebanggaan yang memberi dorongan semangat kepada para penegak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, rasa berani dan tidak penakut. Nah, jadi kita tidak sembarang untuk menentukan pusaka ambalan. Nah, pusaka ambalan seperti yang saya katakan tadi, pusaka ambalan itu biasanya mengikuti dari nama ambalan sendiri, nama ambalan itu sendiri. Kalau nama ambalannya itu diambil dari
pejuang misalnya, pejuang di daerah itu, di daerahnya, apa yang menjadi pusaka kebanggaan dari pejuang itu, pahlawan itu. Kemudian setelah pusaka ambalan ada kibaran cita. Nah, apa kibaran cita itu? Atau bendera ambalan. Nah, bendera ambalan atau kibaran cita adalah lambang kehormatan ambalan, mengibarkan rasa kebersamaan, persaudaraan, dan kesatuan. Nah, jadi kibaran cita atau bendera ambalan ini juga sesuai dengan ambalannya masing-masing. Jadi bendera ambalan itu di setiap ambalan itu tidak sama. Itu mesti berbeda-beda. Kemudian selanjutnya nama ambalan. Nama ambalan adalah suatu gambaran cita-cita yang mengarah pada tujuan gerakan pramuka dan semangat kepahlawanan. Nah, tujuan nama ambalan dan kibaran cita adalah untuk memberi dorongan semangat dan kebanggaan kepada para penegak agar berkembang daya cipta dan aktif dalam melaksanakan kegiatan serta mewarisi dan meneruskan jiwa dan semangat kepahlawanan, juga melatih disiplin dalam mencapai cita-cita yang keluar dari dalam pribadinya sendiri untuk giat belajar, berlatih, bekerja, dan berbakti. Jadi tujuan dari nama ambalan dan kibaran cita atau bendera ambalan itu untuk memberi dorongan semangat dan kebanggaan kepada para penegak itu sendiri agar dapat berkembang secara aktif dalam melaksanakan kegiatan serta mewarisi dan meneruskan jiwa dan semangat kepahlawanan. Nah, itu juga mengikuti dari nama ambalan itu sendiri. Kalau nama ambalannya itu mengambil dari tokoh pahlawan, dari nama pahlawan, misalnya pahlawan ambalan Panglima Sudirman misalnya. Nah, seperti apa Panglima Sudirman? Nah, jadi kenapa kita harus mengambil nama ambalan Panglima Sudirman misalnya? Nah, agar kita bisa mendorong, nah nama ambalan ini agar bisa mendorong setiap anggota gerakan pramuka yang ada di ambalan itu agar bisa seperti bagaimana, setidaknya bisa walaupun tidak sama persis dengan Panglima Sudirman, setidaknya bisa memberikan contoh sedikit yang mengarah kepada perjuangan Panglima Sudirman. Bagaimana Panglima Sudirman, kemudian bagaimana ketaatan Panglima Sudirman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Bagaimana kegigihan Panglima Sudirman dalam memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, jadi itu kenapa kita harus mengambil nama ambalan. Biasanya nama ambalan itu diambilkan dari nama-nama pahlawan. Kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat kakak sampaikan untuk materi yang diberikan kepada kakak oleh kakak-kakak senior kalian, oleh panitia. Barangkali nanti ada hal-hal yang kurang difahami, kita bisa sharing di lain waktu, bisa langsung tanya jawab dengan saya ketika nanti kita bisa bertatap muka langsung atau melalui media sosial seperti WA dan lain sebagainya. Monggo Kak Gusdur tetap membuka diri untuk kalian. Kita di sini jangan ada yang merasa bahwa saya ini senior, saya ini kamu itu junior saya lebih dulu dari kamu. Nah, tidak ada yang seperti itu. Kita di sini semua kita saudara, kita saling membantu, saling bahu membahu. Nah, seperti yang namanya saudara, ibarat sebuah badan. Nah, ketika salah satu anggota badan kita sakit, maka seluruh badan kita akan merasakan sakit. Begitu juga dengan kita di gerakan pramuka SMA Negeri 1 Sakapura ini.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.